Baik, kembali lagi di episode lain dari SEO 911 bersama dengan saya Randy Sumoyono. Dan di episode kali ini kita akan bahas satu hal yang sangat-sangat menarik untuk bisnis Anda. Episode ini didukung oleh SEO Con Forum 2024, di mana Anda bisa melakukan mengembangkan bisnis Anda, menemukan 8-figure opportunity di search di tahun 2025. Anda bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai SEO Con Forum di seocon.id. Dan episode kali ini kita akan berbicara dengan satu orang yang sangat luar biasa. Beliau punya pengalaman lebih dari 15 tahun di dunia SEO. Beliau membantu banyak perusahaan, mulai dari MNC, Tokopedia, Astro, dan beliau juga seorang pengajar di RevoU yang mengajarkan pada para profesional di Indonesia yang mau berkembang di dunia organik. Mari kita sambut Mr. Reza Putra. Hai bro. Halo, hello. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana di semenjak perpindahan dari Jakarta, pandemi pindah ke Bali, everything's good? Wah, menjadi lebih baik sih. Quality of life ya terutama. Wah, oke. Mungkin ada beberapa yang belum kenal lah siapa itu Reza Putra. Kalau kita kan udah sering ngobrol dari 2019 ya, SEO Call Hmm. pertama. Oke, tapi mungkin boleh kenalin nih. Karena dulu itu gue ingat banget, mulai dari MNC, Mm-mm. terus pindah ke Tokopedia, terus pindah lagi ke uh, Astro. Astro. Nah, mungkin kalian belum tahu nih. Mungkin Hmm. boleh kenalin diri. Halo, aku Reza. Mungkin kalau di platform ini ya di SEO udah 13-14 tahun ya. 14 mungkin 14 ke 15 deh. Lupa nggak? Spesialisasi emang hampir bisa dibilang sepanjang karir di SEO terus, hampir bisa dibilang. Walaupun di jabatan terakhir itu mix lah ngerjain yang lain juga. Eh, Mungkin ada perbedaan sedikit ya sama beberapa orang eh, tentang metodologi SEO karena apa yang pernah aku bawain di SEOcon di beberapa tahun yang lalu itu menekankan tentang pentingnya holistic SEO ya, konsep holistic SEO. Jadi berbicara SEO itu ya nggak cuma SEO tapi berbicara the world business gitu. Wah, itu trademark banget tuh holistic SEO dari itu kayaknya 2020 ya. Pertama Di kali ini 2020 deh kalau nggak salah. Heeh. pas kita di SEO Con 2020. Nah, jadi banyak banget yang ngomongin tentang holistic SEO. Mungkin sebelum kita ngomongin holistic SEO gitu ya. Sekarang ini Ya. kan jadi agency di Batara Ismaya. Mungkin boleh kasih tahu Ya. dong, itu agency apa sih? Oke. Sebenarnya aku lebih suka disebut sebagai konsultan. Ya, digital konsultan ketimbang digital agency karena perbedaan utamanya itu kalau agency lebih identik dengan get the things done. Misalnya ada sebuah perusahaan butuh SEO, ada perusahaan butuh desain atau need help lah, need more hand lah kalau agency. Kalau konsultan itu lebih berfokus ke we solve the problem gitu. Misalnya ada sebuah website uh, conversion rate-nya jelek, nah itu kita find out apa masalahnya gitu. Ya tapi sebenarnya kalau secara garis besar ya agensi-agensi juga. Nah fokus kita itu di organic performance. Kenapa? Di luaran sana banyak lah kita menemukan soal creative agency, ya kan? Banyak banget malah. Terus paid ads banyak banget. Nah, jujur di Indonesia itu belum banyak ya termasuk Tofidev juga kan yang berfokus di SEO belum banyak di Indonesia. Nah, jadi menurut aku ini opportunity-nya besar banget untuk bermain di sektor SEO gitu. Di Indonesia masih 4L ya. Apa itu? Lu lagi. Kalau Pokoknya muter-muternya carinya ya, ya lagi. muternya itu doang deh gitu. Oke. Nah, berarti Batara itu udah berapa tahun ya, Bro? Sebenarnya kita udah running itu dari sekitar 2017.
tapi baru bener-bener resmi jadi PT itu di 2020. Wah, Sebenarnya nice. baru PT. Tadi Perjalanan freelance. lah. Itu Hmm, perjalanan lah ya. Oke. ya. Nah, sekarang kita ngomongin nih. Berarti kan fokusnya ke organik kan. Nah, pasti ada Organik. hubungannya Batara itu pasti ada hubungannya sama holistic SEO. Nah, apa sih? Ya. Coba boleh jelasin sedikit apa yang dimaksud dengan holistic SEO? Mungkin banyak yang nggak ngerti apa itu. Oke. Kalau orang bicara SEO kan kebanyakan ngomong eh, mau dong naikin organic trafficnya, ya kan? Ya udah, eh, kata kuncinya apa, topiknya apa, atau mungkin ada juga pertanyaan mau dong ngerank di kata kunci A B C D F G. Nah, kalau di organic apa namanya, sorry, di holistic SEO nggak bicara seperti itu. Kita tanya bisnisnya apa, satu, goalnya apa. Jadi bukan lagi bicara organiknya naik atau tidak. Kita udah nggak bicara hal itu. Karena organic trafficnya naik atau tidak itu bisa jadi pembahasan kalau pasiennya itu media company. Nah kalau misalnya pasiennya jual tas Louis Vuitton gimana? Atau misalnya jualan tas, ya apa jual Rolex deh. Emang dia butuh traffic 1000, 2000, 3000? Nggak butuh dia. Dia butuhnya transaction. Atau misalnya perusahaan asuransi. Butuh nggak sih perusahaan asuransi dapat 100.000 kliks? Nggak butuh. Dia butuhnya leads. Nah, itunya aja udah beda goalnya kan. Kita udah nggak bahas organic traffic, tapi bagaimana organic channel bisa bring up the business value. Dan itu baru bisnis ya. Kita ngelihat lagi nanti dari website. Websitenya itu bukan lagi bicara H1, H2, sitemap, bicara entry point, udah nggak bicara itu. Kita perdalam user experience-nya. Misalnya kalau website yang untuk leads ya goalnya, yaitu kita coba oplas atau retouch gimana user flow-nya itu lebih sederhana gitu, karena buat submit leads itu kan agak rumit ya, agak susah. Terus juga konten, kita nggak buka pakai Ahrefs apa Semrush gitu, diketik kata kunci muncul rekomendasi kata kunci, muncul search volume-nya, ya kan. Kalau search volume-nya gede kita aiming, nggak kayak gitu. Kita aimingnya itu dari lebih ke people also ask, bagaimana user berpikir tentang produk kita. Itu kayak contoh salah satu klien kita itu tempat kursus bahasa Inggris ada. Yang kita aiming bukan kata kunci kursus bahasa Inggris apa kursus IELTS, enggak. Bagaimana cara dapat pacar bule. Ya kan? Salah satu syarat dapat pacar bule adalah bahasa Inggrisnya harus bagus. Naik leads ya. Nah, seperti itu holistic SEO. Jadi banyak hal yang mungkin umum ya kata orang, SEO kan gini, teknikalnya gini. Enggak, kalau holistic SEO itu kita dalemin, kita selami alam berpikir dari usernya itu sendiri gitu. Nah, ini jadi menjadi menarik nih. Kan Hmm. tadi itu berarti kan kita ngeliatin dari oh, bisnisnya itu maunya apa dengan Mm-mm. dibantu pendekatannya dari organic traffic gitu ya. Nah, Yes, betul. belakangan kan lagi rame nih, ya kan? Mm-mm. Ada yang bilang bahwa SEO itu kalau uh, kok udah gak ngomongin keyword sih, gak ngomongin site, tadi ngomongin tentang konten H1, H2 dan segala macam gitu ya. Mm-mm. Uh, tapi kan tadi Jo ngomonginnya Mm. kita mikirnya tuh dari kontennya gitu. Lagi dari mungkin kalau saya ngomongnya high level gitu ya. High Ya. levelnya ngomongin ke sana. Tapi Mm-mm. SEO-nya ini kan tetap H1, H2, sitemap. Penting gak sih untuk para SEO itu ngerti Mm-mm. tentang yang dasarnya itu dulu, atau mereka langsung loncat aja nih, kayaknya dasar-dasar gitu mah nggak penting lah, mending kita langsung belajar sama suhu Mbah Suhu Resa Putra, ntar ngomonginnya ini malah takutnya Mm. malah jadi bumerang. What do you think? What do you think?
Sebenarnya bukan bertanda kutip, bukan berarti kita tidak bahas, itu mandatori. Tapi itu bukan menjadi objek utama yang kita bahas. Sebelum kita bisa bicara user experience, kita bicara user flow, ya tentunya itu udah kita checklist dulu. Selesai. H1-nya udah bagus, sitemap-nya udah bagus, entry point-nya bagus, rendernya bagus, dan lain sebagainya. Cuman perbedaan utamanya kalau di beberapa SEO yang lain stop di situ. Oh, checklist sitemap-nya udah nyala. Oh, checklist heading structure-nya udah rapi. Title, description rapi. Selesai. Hanya checklist. Nah, kalau kita enggak. Setelah checklist, gimana caranya nyaman. Nah, ini yang jarang dibicarakan nih. Nah, benar. Jadi kalau misalnya bisa di summarize adalah yang sitemap, H1, konten, keywords itu mandatory di awal. Jadi gak usah diomongin lah ya gitu ya. Nggak usah diomongin lagi. Gak usah diomongin, tapi udah harus dilakukan gitu ya. Udah Jangan harus dilakukan. jangan keblinger gitu ya, dipikir ini ngomong sama Om Reza katanya gak usah pakai keyword-keywordan. Ya udahlah, websitenya seadanya aja, nggak usah pakai H1, nggak usah pakai sitemap, nggak usah pakai robots, katanya bisa ranking. Kalau kayak begitu kita fokusnya ke high level ya, kita pakai Ajax gitu. tetap Rumit dong. Akhirnya tet- ribet itu websitenya. itu tetap bukan kaidahnya gitu ya. Jadi bagus banget nih, supaya buat teman-teman yang dengar juga bisa tahu bahwa SEO-nya mandatory, tapi kita ngomongin cuma SEO-nya doang karena baik ngomongin SEO doang, kalau ngomongin traffic doang buat bisnis gak bakal bisa ngebantuin kita, betul ya. Dua-duanya, kalau kalau saya bilangnya dua-duanya itu nggak happy. Kita bilang traffic naik, klien bilang nggak ada bisnis, ya udahlah dua-duanya akhirnya berantem gitu ya. Berantemnya buat sesuatu yang nggak penting juga sih. Nah, ada mau nambahin? Cukup. Gas. Oke, nah kita gas ke pembahasan berikutnya nih. Oke, nah Ah, sekarang kan semenjak pandemi banyak banget bisnis yang pindah ke digital, baik bisnis lokal ataupun bisnis nasional, mereka mau masuk ke lokal. Nah, gimana? Tapi kalau kita di Indonesia itu paling banyak adalah menggunakan sosial media. Kita nggak bisa bohong, ya. nggak bisa menutup mata bahwa sosial media itu satu area yang paling banyak dibicarakan dan diminati oleh bisnis karena Mm, mungkin lebih instan kali ya. Kayak mm, mereka posting bikin video tiba-tiba udah muncul gitu. Ada satu mm, yang like. Siapa yang like? Itu yang posting. Karena mm. abis dia posting dia suruh like gitu ya, setidaknya ada satu like gitu. Nah, uh, tapi itu terjadi dan banyak banget bisnis yang mau viral, banyak audiens, mereka dapetin uh, exposure dari sosial media. Nah, tapi kita juga ada satu yang namanya organic traffic. Dan kita berdua nih kita banyak fokus di organic traffic. Menurut seorang Reza Putra, apa sih dampaknya yang membedakan antara sosial media dengan organic traffic? Atau dari Oke. pengalaman apa yang bisa diambil dari para pemilik bisnis atau marketer untuk mereka gimana caranya mereka memasarkan melalui digital? Oke. Sebenarnya gini, eh nggak salah kalau kita berfokus di sosial media, nggak salah. Tapi gini, di step tertentu di saat bisnis kita berkembang ya itu udah menjadi mandatori gitu. Kalau misalnya baru masuk, baru ngerjain, contoh nih, jualan frozen food, baru merintis, nggak apa-apa. Atau punya coffee shop kecil, baru buka, fokus sosial media, nggak apa-apa. Tapi kan di saat sudah membesar, di tahapan tertentu, wajib pakai website. Kenapa? Bukti keseriusan. Itu kayak apa ya? Muka atau wajah atau portfolio.
gitu. Kayak misalnya kita punya coffee shop, minimal kita taruh menu di situ. Kan nggak enak kita taruh menu di Instagram post kan. Hancur kan gitu bentuknya. Tapi kalau di bentuk website kita jelas about us, ada our team, ada our location, menu, terus habis itu mungkin sepatah dua patah kata tentang filosofi kita gitu kan, kayak misalnya coffee shop, our selected beans, ya kan ada. Keren. Itu juga bisa kita mainin nanti pakai Google Ads dan lain sebagainya. Jauh lebih profesional. Itu kayak bisnis setidaknya dari freelancer sekarang pengen serius mulai punya sewa tempat gitu ya. Kayak gitu kali ya. Betul. Ya. Ya, dari misalnya mulut ke mulut udah punya sewa tempat itu mandatori, Mas. Yes. Dan selain itu kalau misalnya kita dagang ya, di sini konteksnya dagang jualan. Misalnya dia impor dari Cina, jual barang-barangnya dia nih. Sorry to say, mendingan kita buka toko sendiri daripada bergelayut di e-commerce. Karena sempat baca di beberapa forum itu banyak seller-seller di Indo yang size gede ya, mulai pada cabut dari e-commerce karena kena kena fee ya. Kalau di e-commerce kan jualan ada potongan, di oranye juga ada, di hijau juga ada, di biru juga ada, dan lain sebagainya, dan mesti ngikutin rule di sana macam-macam lah. Tapi kalau dia berdikari bebas mau ngapain aja. Bahkan beberapa klien kita di Batara Ismaya ada yang e-commerce kecil-kecilan yang mau mupuk website mereka karena mereka mencoba lepas dari ketergantungan dari e-commerce gitu, Mas. Yes, itu adalah challenge yang buah si malakama dibilangnya. Gak pakai e-commerce salah, pakai e-commerce potongannya kok tambah gede. Nah, gimana ya untuk bisnis ya? Nah, jadi salah satu solusinya, ada banyak solusi yang ada di luar sana. Jangan cuma fokus ke social media doang, jangan fokus ke marketplace doang, jangan fokus ke SEO doang. Tapi semuanya harus ada gitu ya. Semuanya harus ada. Nah, Idealnya. gimana kalau bisnis mau masuk ke SEO? Apa yang seorang Reza Putra kalau kasih tahu saran? Oh iya nih ya, berarti gue kayaknya udah harus masuk ke SEO nih, organic traffic. Apa yang harus mereka lakukan pertama kali? Satu, pakai WordPress. Gitu. Yes. Bebas ribet, gampang. Bahkan mungkin kasih tahu dulu WordPress itu apa. Mungkin ada beberapa yang nggak tahu WordPress gitu ya. WordPress itu adalah sebuah CMS atau bahasa manusianya itu engine website lah. Jadi engine website itu banyak di dunia ini. Cuman WordPress ini salah satu yang paling terkenal, paling user friendly, paling gampang dikerjainnya. Terus juga kalau bosen bentuknya itu desainnya banyak ya. Kita bicaranya kalau di sini itu theme ada banyak, plugin-nya juga banyak, enak. Nah, kenapa harus WordPress? Banyak klien kita itu bermasalah di SEO karena engine-nya. Dia nyoba-nyoba bangun website pakai JavaScript. Jadi panjang perkaranya. Padahal nggak butuh-butuh amat. Mending punya tim IT sendiri gitu ya. Nggak punya tim IT Artinya, lagi. Suruh kita yang benerin. Kita yang benerin. Aduh. Curcol jadinya. Curcol. Kita mikir, Mas ini buat JS-nya aktifin SSR-nya. Tim gua nggak paham Mas katanya. SSR, aduh. Akhirnya SSR itu CSR. Nah kan site rendering dia. Ya, itu banyak banget tuh. Ada SSR, ada SSR itu server side rendering, ada CSR client side rendering. Bukannya Bukannya untuk kasih oh saya udah pakai CSR kok. Kita udah nyumbang kemana? Bukan yang itu gitu ya. Bukan ya, sumbangan ya. Bukan sumbangan.
balik lagi terus akhirnya si klien ini ya extra pay, ya kita sih happy aja ya nolongin. Ya cuman kita di sini ya sebagai seorang konsultan ya kita warning dulu gitu bahwa kalau kayak gini caranya ente bisa bangkrut. Gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu SEO itu sebenarnya mudah. Sebenarnya mudah, tapi dipersulit oleh para pengajarnya sendiri yang jualan kelas yang mesti inilah yang mesti itu. Sorry to say ya, ini kita honest opinion aja. Di LinkedIn ngomong ini ngomong itu, teknik ini teknik itu. Alah, enggak, SEO itu gampang. Satu, konsisten. Dua, ingat lagi nomor satu. Karena ngerjain SEO itu cukup konsisten aja. Udah. Hasilnya pasti bagus kok. Jadi yang penting kontennya udah tepat sesuai dengan user, teknikalnya udah rapi, terakhir konsisten. Ngepost rajin, update, kasih promo baru, kontennya itu fresh. Udah pasti menang. Nggak ada yang namanya trik-trikan, trik apa namanya seminggu meroket segala, nggak ada itu. Aduh, Bisa-bisaannya lah ya. jual obat Bisa-bisaan. gitu. Yes. Terus eh berarti kalau misalnya konsisten, apakah garansi akan naik? eh nggak juga sebenarnya, nggak ada garansi akan naik gitu. Karena kalau bicara naik atau tidak kembali lagi, satu, udah konsisten tapi kontennya pakai spinner, ngambil Oh, punya orang pakai spinner, sekarang nggak pakai spinner bro. pakai ChatGPT. Nah itu another topik tuh, nanti kita bahas. Nggak Nah, apa-apa pakai AI, nggak apa-apa, tapi tahu cara makainya. Kebanyakan nyuruh. Nah, nanti ini topik seokonnya, ini kita save dulu ya poin ini ya buat nanti bahas topik seokonnya. Kebanyakan orang nyuruh ChatGPT, nyuruh ChatGPT bikin artikel tentang apa namanya pengobatan rambut rontok misalnya, perawatan rambut rontok, enter jebret, up, langsung naik. Nggak apa-apa, sehari gue bisa bikin 20 artikel. Wah, elah. Emang jaminan naik? Enggak. Jadi kontennya itu tepat, berkualitas, baru konsisten, itu baru jaminan naik. Gitu. agree. Oke, jadi inget nih, wah ini belajar banyak banget nih. Dari tadi kita udah ngomongin tentang holistic SEO, ngomongnya itu jangan cuma ranking, tapi lihat dari si bisnisnya juga kebutuhannya apa. Dan uh, banyak deh satu ini ya. Nah, terakhir nanti kan Bro Reza bakalan ngomong di SEOCon Bali nih. Ya, Tadi ngomongin ada bahas sedikit nyerempet tentang AI. ya. Berarti apa yang bakal dibahas di SEOCon Bali? Oke. Ini sebenarnya melanjutkan dari holistic SEO ya. Gitu. Eh, Bagaimana kita menyikapi AI. Nah, ada yang ngomong SEO akan punah, ada yang ngomong loh. Entahlah di luaran sana. Karena udah ada AI. Nggak perlulah SEO semuanya bisa dikerjakan dengan AI, atau misalnya search engine udah terganti dengan AI. Lah orang Google juga ganti pakai AI sekarang kan. Itu gara-gara apa, ChatGPT dia udah berpikir, oh udah Google bangkrut lah gitu. Padahal ada Google udah ada AI sekarang. Terus sebenarnya gini, AI itu tidak akan menggantikan pekerjaan kita. Ini pernah correct me if I'm wrong ya, pernah denger quote di mana waktu itu kalau nggak salah lihat di YouTube, quote CEO-nya Nvidia kalau nggak salah. AI itu nggak menggantikan pekerjaan kita, tapi
orang yang bisa menggunakan AI yang akan menggantikan pekerjaan kita. Agree. Jadi bicaranya bukan konten itu harus manusia yang nulis. Betul, itu nggak salah. Konten itu harus manual craft, betul, itu nggak salah. Tapi kan kalau kita bicara skala yang lebih besar, ya kita harus bantuan mesin juga. Contoh ya, analogi. Kalau kita tas yang bagus itu ya benar buatan manusia, ya kan? Buatan kayak tas-tas mahal itu kan manual hand. Tapi ada kalanya setelah ditemukannya mesin pabrik, setelah revolusi industri, jadi semuanya buatan pabrik. Salah nggak tas buatan pabrik? Nggak salah. Mobil buatan tangan dengan mobil buatan pabrik, ada yang salah nggak dari kedua itu? Nggak ada. Karena buatan pabrik itu akan pendekatannya lebih ke ekonomis. Dengan waktu yang lebih singkat, produksinya lebih banyak, walaupun mungkin kualitasnya nggak sebagus buatan tangan. Tapi tolerable ya. Tolerable kualitasnya gitu. Yes. Karena ada QC juga. Kalau nggak kita mobilnya semua Rolls Royce, nggak ada yang beli juga gitu ya? Ada yang beli juga gitu. Kenapa? Karena di sini nanti ada perubahan harga, perubahan kehidupan dari wajarnya nulis manual menjadi wajarnya AI. Nulis manual itu menjadi sesuatu yang eksklusif dan mahal. Itu yang pasti terjadi. Nah, nyikapinnya gimana? Ingat, AI itu tugasnya itu sebagai tanda kutip ya, kuli bangunan. Kita ini insinyurnya loh. Kita nyuruh, kita bikin gambar bangunan, kita udah hitung-hitungan, dikasih ke kulinya, nanti kuli bangunannya itu yang akan bangun sesuai keahliannya. Ini juga pengaruh kan, kualitas kuli bangunan juga ada yang terampil bikin ini bikin itu kan, itu kualitas AI-nya. Bukan berarti mentang-mentang kuli bangunannya pinter, Pak bikinin rumah minimalis, nggak kayak gitu. Kuli bangunan tidak memahami yang namanya estetika, nggak memahami hitungan adukan. Jadi harus kerjasama antara desainer, arsitek ya, terus ada insinyur bangunannya, tukang bangunannya yang hitung-hitung hitung-hitung beton, konstruksi. Sipilnya ya, orang sipil, yes. Nah, baru kuli bangunannya eksekusi, yang bener kayak gitu. Bukan Pak kuli bikin rumah minimalis ya 3 lantai. Desainnya gimana Mas? Udah kerjain aja, minimalis deh, cari aja di Google. Rubuh. Jadinya minim abis. Begitu jadi ya rubuh. Nah ini yang sering dilakukan oleh praktisi SEO di Indonesia. Nyuruh. Bukan kita yang desain, yang eksekusi AI, itu yang bener. Nggak anti AI kok aku. AI itu penemuan gitu. Ada kan beberapa orang idealis, nggak bisa. Kalau misalnya pakai AI lantas apa nilainya manusia? Nggak, udah. Zaman maju diikutin. Gitu loh. Kayak dulu zaman sekolah nyontek pakai buku. Zaman sekarang anak sekolah nyontek pakai Google. Itu zaman, ya kan? Zaman kuliah dulu ngerjain skripsi ke perpustakaan, nyari buku nih. Zaman sekarang nyari skripsi pakai Google, ya. Bahkan yang nulis skripsinya AI. Ya, seperti itulah gitu. Jangan kita lawan. Nah, konteks utama yang akan kita bahas untuk topik besok adalah bagaimana kita berperan, bagaimana kita memanfaatkan AI sebagai mesin uang kita. Sorry to say, itu mesin uang AI. Gitu. Nah itu penting banget tuh. Jadi gimana kita beradaptasi dengan perubahan yang ada,
Yes. AI bukan musuh tapi kawan gitu ya. Kawan. Bukan, yes, agree, Tapi totally bisa agree. juga AI karena saking kita senangnya AI itu juga bisa ngebunuh kita gitu. True. Karena saking ketergantungannya AI, kita jadi nggak ada nilainya. Karena aku pernah nyaksiin ada seseorang lah gitu ngerjain apa-apa AI, apa-apa AI, apa-apa AI, bahkan tas sederhana aja pakai AI. Kayak lu nggak ada nilainya ya dibandingin robot pengen kayak semuanya AI. Jadi tugas lu di sini cuma ngetikin prompt doang gitu. Nggak gitu juga ya teman-teman. Gitu. Nah, jadi pastikan kita bisa mengambil langkah tepat untuk bisnisnya kita, untuk pekerjaan kita menggunakan AI. Apa yang bisa kita mungkin dibilangnya amplify. Amplify itu melipat gandakan produktivitasnya kita Yes, menggunakan AI. Jadi tadinya betul, 1 jam, gimana caranya bisa selesai dalam waktu 10 menit? Kan jadinya betul, kita nggak perlu 8 jam tapi cuma butuh 80 menit istilahnya gitu ya. Wah, betul. itu menarik banget tuh. Itu adalah salah satu yang harus diketahui, terutama di dunia kita di SEO. Tadi dibilang SEO katanya udah mau mati. SEO udah mau mati sejak mereka keluarin algoritma pertama kali sih. Dibilangnya, ini ada perubahan, mau mati. Gak jadi mati. Untungnya gak jadi mati, bangkit lagi. Terus mau ada dulu ada panda, Thunderbird dan segala macam binatang-binatang algoritma. Setiap kali ada algoritma keluar dibilangnya SEO bakal mati. Ternyata bulletproof gitu ya, nggak mati-mati. Hmm, Ini terakhir AI keluar dibilang mau mati lagi. iya. Jawabannya adalah nggak bakal mati juga gitu ya. Cuman Ya, akan berubah, berevolusi. sebenarnya yang orang-orang yang suka ngomong-ngomong kayak gitu orang-orang skeptis sih, Mas. Gitu kayak Yes. either dia nyari engagement apa emang skeptis aja gitu. Karena nggak cuman di SEO ya, di dunia ads, di sosial media. Wah, sekarang gini, sekarang itu. Life must goes on lah. Gitu, Mas. Saya nggak berubah. Masa ya gara-gara itu terus kita selesai gitu ya kerjaannya udahan gitu ya. Gak lah ya. Nggak. Well, looking forward untuk dengerin nanti ketemu lagi di Bali. Walaupun sekarang di Bali, tapi nanti kita bakal ke Bali untuk belajar bareng sama pembicara-pembicara lain di SEO Conforum Bali. Thank you banget untuk waktunya untuk ngelakuin Yes. interview kali ini. Semoga semuanya baik di sana dan dapetin klien lebih banyak dan Amin. bisnis terus berkembang. Oke. Okay. Oke. Semoga Anda mendapatkan satu atau dua hal yang bisa Anda pembicaraan yang luar biasa. Saya dapetin 2-3 hal yang sangat baik dari pembicaraan bersama dengan Reza. Semoga Anda juga mendapatkan hal-hal tersebut dan bisa mempraktekannya ke dalam pekerjaan, ke dalam bisnisnya Anda. Sekali lagi, episode ini didukung oleh SEO Conforum 2024, SEO Evolution, the next 8-figure opportunities you don't want to miss in 2025. Anda bisa mendapatkan informasi lengkap di seocon.id dan Anda juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan penawaran spesial. Anda buka melalui link yang ada di bawah. Sekian dulu untuk SEO 911 episode kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode yang berikutnya.